Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan Editorial Media Indonesia bersama saya Valencia Melvinsi. Nama Artijo Alkostar sudah jadi legenda dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Beliau dikenal dengan julukan Algojo Koruptor. Artijo tidak segan-segan menambah hukuman para koruptor. Selama 18 tahun bertugas dan menangani lebih dari 19.000 perkara, Artijo konsisten membuktikan ucapannya untuk selalu berkhidmat pada keadilan. Inilah Editorial Media Indonesia edisi Rabu 11 Mei 2022 dengan tema melahirkan Artijo baru bersama saya Valencia Melvinsi. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa juga turut berpartisipasi dan berinteraktif dalam Editorial Media Indonesia kali ini. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, di studio telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Selamat pagi Bang Don, salam sehat. Selamat pagi Valens, salam sehat juga. Tetap jaga kesehatan ya Bang Don ya. Harus kesehatan, tapi masker kita sudah tidak pakai lagi sudah kan? Tidak pakai. Sementara ini. Sudah vaksin juga kan Bang Don? Sudah. Bang Don, ini kita lihat bersama hari ini ada headline Media Indonesia. Ya. Yang pertama Bang Don, jangan ada agenda pribadi menteri. Ini kalau kita lihat akhir-akhir ini di media sosial, ini banyak sekali foto-foto, video menteri sedang melakukan kunjungan kerja nih Bang Don kemana-mana. Ya, kunjungan kerja atau kunjungan politik, kita belum tahu persis. Tapi kemudian diingatkan oleh Deputi 5 KSP untuk menyampaikan kepada publik bahwa menteri-menteri jangan sampai jalankan agenda pribadi. Baik, jadi agenda jangan sampai politiknya. Jalankan agenda pribadi. Ya. Tapi kalau kerja tidak apa-apa kan ya, Bang mereka kalau kerja iya, karena kan undang-undangnya mereka itu adalah pembantu presiden. Okay. Sebagai pembantu presiden mereka harus tegak lurus dan patuh kepada presiden. Baik. Memang ini jadi soal Val, karena ini kan banyak menteri juga kan dari partai politik. Tetapi mestinya ada etik yang harus ditaati ketika sudah diangkat sebagai pembantu presiden, maka loyalitas pada partai politik harus menjadi nomor 2, bukan nomor 1 lagi, tapi kepada pemerintah atau pada presiden. Bang Don, kira-kira di masa-masa sekarang ini apa sih Bang Don agenda pribadinya itu? Saya juga belum tahu persis, tapi kalau ini diingatkan, tentu ada sinyal bahwa ada mungkin sejumlah menteri melakukan begitu, melakukan agenda-agenda pribadi. Itu kalau seorang Deputi KSP mengingatkan itu kan mungkin ada tanda-tanda, dan kita sudah tahu memang sekarang ini kan situasi politik udah mulai up nih, Valens. Kalau lihat dia up, ya kadang-kadang gairah untuk kemudian tidak ikut itu, untuk ikut itu meningkat. Termasuk dari para menteri yang kemungkinan atau kebetulan berasal dari partai politik. Ada yang menjadi capres, ada yang menjadi cawapres, dan seterusnya. Gitu. Jadi ini harus menjadi catatan begitu ya Bang Don, dan kita tetap harus mantau bersama. Jangan sampai pemerintahan tidak efektif karena ada menteri yang melakukan hal-hal seperti ini. Baik. Nah Bang Don, ini ada lagi, kita masuk ke headline berikutnya. Timnas U23 jaga asa libas Timor Leste 4-1. Ya. Nah Bang Don, ini mungkin kita kasih selamat dulu kali ya untuk Timnas U23 karena sudah menang dengan prestasinya luar biasa loh ini Bang Don. Apa yang harus dipertahankan nih Bang Don? Setelah mengalami kekalahan dari tim Vietnam, sekarang menang 4-1 atas Timor Leste. Lalu kemudian supaya maju ke tahap berikutnya, ke fase berikutnya, tim kita harus memenangkan 2 pertandingan sisa. Lawan yang di 2 pertandingan berikutnya itu adalah Filipina dan Myanmar. Mungkin Filipina orang selalu mengatakan mungkin lebih mudah gitu, tapi Myanmar itu lawan yang tangguh gitu. Tangguh dan sepadan. Ya kita berharap mereka akan menang gitu. Selamat dulu atas kemenangan atas Timor Leste. Lalu kemudian sudah harus siap lagi untuk melawan Filipina atau Myanmar. Ini menjelang karena begini Val, ini nggak enak kalau pertandingan di SEA Games lalu kemudian tidak menjuarai sepak bola itu belum lengkap. Mengapa begitu Bang Don? Ya karena sepak bola itu kan satu olahraga rakyat, kedua gengsinya juga
tinggi gitu. Gitu ya. Reputasinya bagus, Oke. reputasinya tinggi. Menjelang masih ada 2 pertandingan lagi, ini apa yang harus dijaga betul oleh timnas U23 ini Bang Don? Ya saya bukan analis olahraga, tetapi kalau kita lihat ya persoalan kita itu kan selalu pada stamina ya. Oke. Nah, sekarang sudah berubah kalau kita lihat cara mereka bermain itu sudah staminanya bagus. Ya soal taktis kan itu urusan pelatih dan pasti sudah melihat kelebihan dan kekurangan tim-tim lawan. Oke. Oke Bang Don, kita lanjut lagi ke Untuk headline. kita kan cuma taunya menang aja. Ya, karena masyarakat taunya hasilnya Taunya saja, hasil betul ya Bang Don ya. Iya. Kita lihat lagi di headline selanjutnya Bang Don, ini ada kondisi darurat terlewati Indonesia jelang endemi Bang Don. Ini sudah digaungkan sekian lama kalau kita akan memasuki fase endemi. Bahkan ini juga disampaikan oleh Prof. Wiku, begitu Ya. Bang Don. Kalau menurut Bang Don, apakah sudah lebih baik kondisinya sekarang ini? Kalau kita lihat hari raya kemarin dan kita sudah melewati itu, kita lihat belum ada tanda-tanda bahwa atau fakta yang memperlihatkan bahwa penularan itu meningkat. Ini tanda-tanda bagus. Benar juga ketika Pak Wiku mengatakan kondisi darurat terlewati, Indonesia jelang endemi. Oke. Kan pola penularan dari dulu kan setiap long weekend, Ya. setelah selesai long weekend itu akan tinggi. Tentu tidak taken for granted bahwa setelah long weekend ini tidak tinggi gitu. Tapi paling tidak sudah terlihat beberapa H plus sekian dari Lebaran yang masih oke kita. Masih gitu. oke, Masih Bang. oke. Jadi saya kira ini berita gembira, berita yang kita sambut gembira. Tetapi juga benar ketika pemerintah mengatakan ini tidak dengan serta-merta kita tidak boleh bermasker lagi, tidak boleh prokes lagi. Makanya ketentuannya kan masih kita ada di level PPKM masih harus jalan. Baik. Nah, yang jadi perhatian khusus Bang Don, kalau kemarin sudah mudik dan juga sudah arus balik, ini perhatian selanjutnya tuh di daerah seperti apa begitu Bang Don? Karena ini kan dari Jakarta berpindah ke daerah-daerah. Ya mestinya kan kalau kita lihat ya, ini akan nyata di daerah sudah ada laporan terlebih dahulu tentang penularan. Karena kan orang kesana kan H- sekian. Ya. Jadi kalau kira-kira 2 minggu lalu sudah mereka banyak ke daerah, kalau ada penularan mestinya sudah bisa terlihat. Ada orang yang melapor ke rumah sakit, ada orang yang melapor atau orang bisa tahu gitu, orang melapor sakit dan seterusnya, lalu kemudian dicek. Tapi faktanya sampai sekarang belum ada. Dan Nah, ini sesuatu yang menggembirakan. Oke. Bor tempat tidur tidak naik, katanya tinggal 2%. Dan kemarin itu ada di sosmed saya baca sayonara rumah sakit atlet Sayonara rumah sakit karena atlet. tinggal 3 pasien di sana katanya. Sisa sedikit ya Bang Don. Sisa sedikit. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, tadi kita sudah bicara di daerah. Nah, kalau kita bicara di ibu kota, Ya. ini juga banyak netizen yang kemudian bertanya, kenapa lagi PPKM-nya harus diperpanjang terus? Nah, ini harusnya seperti apa kita sikapi? Ini situasi ketika pemerintah memilih lebih prudent. Oke. Jadi tidak perlu gegabah. Toh kalau betul sampai situasinya membaik, kita tidak akan kemana-mana gitu. Dan faktanya adalah bahwa ketika kita sudah masuk ke level 2 atau level 1, situasinya baik-baik saja gitu. Baik. Nah, Bang Don, tadi itu kita sudah bahas 3 headline di media Indonesia hari ini. Kita akan masuk lagi ke editorial media Indonesia, pemirsa, tentang melahirkan Artijo baru. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan simak terlebih dahulu editorial media Indonesia hari ini dengan judul Melahirkan Artijo baru. Melahirkan Artijo baru. Artijo Alkostar sudah jadi legenda dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang tutup usia pada Februari tahun lalu itu dikenal dengan julukan Algojo Koruptor. Artijo tidak segan-segan menambah hukuman para koruptor. Selama 18 tahun bertugas dan menangani lebih dari 19.000 perkara, Artijo konsisten membuktikan ucapannya untuk selalu berkhidmat pada keadilan. Jejak Artijo itu semestinya ialah standar yang harus diikuti para penerusnya. Sebab tantangan penindakan korupsi semakin berat. Berdasarkan data yang dikumpulkan Indonesia Corruption Watch atau ICW, penindakan kasus korupsi selama 6 bulan awal 2021 mencapai 209 kasus. Periode yang sama pada tahun sebelumnya terdapat 169 kasus.
Sementara itu, nilai kerugian negara pada semester 1 2020 sebesar 18,173 triliun rupiah, kemudian pada semester 1 2021 mencapai 26,83 triliun rupiah. Dengan kata lain, kenaikan nilai kerugian negara akibat korupsi sebesar 47,6%. Dalam 4 tahun belakangan, ICW menyebut nilai kerugian negara selalu menunjukkan tren peningkatan, sedangkan angka penindakan kasus korupsi fluktuatif. Fluktuasi penindakan salah satunya bisa dipahami karena krisis hakim ad hoc yang telah terjadi setahun ini seiring dengan pensiunnya 5 hakim-hakim ad hoc tipikor. Karena itu, MA hanya mengandalkan 3 hakim ad hoc tipikor tingkat kasasi atau peninjauan kembali atau PK. Padahal jumlah perkara mencapai ratusan. Persoalan jumlah itu pun tampaknya belum akan terselesaikan lewat proses seleksi hakim ad hoc tipikor yang saat ini berlangsung. Komisi Yudisial hanya mengirimkan 8 nama calon hakim agung dan 3 hakim ad hoc tipikor untuk tingkat kasasi dan PK kepada pimpinan DPR. Ketiga calon hakim ad hoc tipikor yang diajukan ialah Agustinus Purnomo Hadi, hakim ad hoc tipikor PT Makassar, Arizon Megajaya, mantan hakim ad hoc tipikor PN Palembang, dan Rojai S. Irawan, hakim ad hoc tipikor PT Mataram. Minimnya jumlah nama tersebut memang bukan berarti kesalahan KY. Kualitas calon hakim jelas harus diutamakan ketimbang mengejar kuantitas semata. Bahkan, seperti yang dilakukan Artijo saat menjadi pansel hakim ad hoc tipikor pada 2018, proses seleksi diperketat setelah sejumlah hakim tipikor ikut terjaring dalam kasus korupsi. Akibatnya, pernah pula panitia yang dipimpin Artijo hanya meluluskan 1 calon saja. Masih lemahnya kualitas para calon pun terlihat dalam seleksi kali ini. Dalam tahap wawancara yang digelar KY pada April lalu, banyak calon yang tidak mampu menjawab substansi pertanyaan. Bukan saja integritas yang diragukan, melainkan juga kejernihan dalam melihat penindakan korupsi tampak lemah. Segala fakta itu sesungguhnya menunjukkan pekerjaan besar dalam kualitas dan kuantitas para pengadil di negeri ini. 3 kriteria utama bagi profesionalitas seorang hakim nyatanya masih hal yang sulit didapat. Kriteria knowledge berarti hakim harus memiliki pengetahuan yang luas dan harus bisa memberi argumentasi hukum. Kriteria skill atau keahlian terkait dengan jam terbang dan kapasitas teknis menerapkan hukum. Sementara itu, kriteria ketiga ialah integritas moral atau kejujuran. Kriteria terakhir itu dapat dikatakan tersulit karena memang bukan produk sekolahan. Kriteria terakhir hanya bisa dimiliki jika dihidupkan sendiri oleh yang bersangkutan. Yang menjadi tantangan besar yang harus bisa diupayakan bersama. Upaya menjemput bola di luar hakim karier patut lebih dimaksimalkan. Pemirsa, itu tadi di editorial Media Indonesia hari ini melahirkan Artijo baru. Kita akan bahas lebih lanjut sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam editorial Media Indonesia. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Bang Don Bosco Slamun. Bang Don, ini kita bicara soal judulnya melahirkan Artijo baru. Pertanyaan sederhananya, mengapa Artijo, Bang Don? Ya, sebetulnya ini kan isu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu ramai. Tetapi kita sudah punya itikat untuk memberantas korupsi. Dan punya undang-undang dan punya KPK. Tetapi di benteng terakhir itu kan hakimnya. Dan salah satu contoh yang mempermudah untuk kemudian kita perlihatkan kepada publik, yang kita dambakan itu adalah hakim-hakim tipikor yang sekelas Artijo Al-Kotsar. Saya kebetulan beruntung karena pernah beberapa kali bertemu, lalu beberapa kali ketika beliau masih hidup, itu ikuti seminar atau diskusi di mana beliau ada. Dia ini betul seperti katakan oleh editorial tadi itu seorang algojo bagi para koruptor. Siapa yang tidak kenal keputusan-keputusan dia, dan sebut saja siapapun koruptor yang ada perkaranya sampai di meja dia, itu pasti dihukum lebih berat. Nah, persoalan kita bukan soal hukum lebih beratnya, tapi kita butuh ada hakim-hakim tipikor yang bisa menjadi
ya tanda kutip ya Valencia, itu kayak orang-orangan di sawah itu yang kemudian bisa membuat orang agak jera dan agak ngeri korupsi, karena kalau perkaranya sampai di tangan hakim semacam itu akan jadi berat untuk mereka. Nah, kita mau sekarang kebetulan sedang ada rekrutmen dan sudah diajukan fit and proper test hakim-hakim tipikor kan? Benar, Bang Don. Termasuk hakim yang lain gitu. Dan kita berharap hasil fit and proper testnya bisa menghasilkan hakim sekelas begini. Baik. Gitu. Nah, Bang Don, kalau kita lihat dari kondisi dan fenomena hari ini seakan-akan jumlahnya saja ini tidak sebanding dengan jumlah yang pensiun. Ada 5 hakim ad hoc tipikor akan pensiun, tapi MA ternyata hanya mengandalkan 3 hakim ad hoc tipikor. Nah, kalau menurut Bang Don bagaimana? Dari jumlahnya saja dia tidak sama, Bang? Iya, makanya kalau kita punya etikat untuk memberantas korupsi, jumlahnya mestinya lebih dari cukup. Harus cukup, secara kuantitas harus cukup. Ini perkara makin banyak, korupsi makin merata dan merajalela, tapi kemudian hakimnya sedikit. Perkara bisa numpuk, dan kalau numpuk itu kan itu juga jadi persoalan. Kalau kita lihat seperti ini secara kuantitas itu tidak cukup. Kalau kita mau untuk betul-betul punya etikat untuk menyelesaikan ini, hakimnya bukan saja jumlah yang berkualitas bagus harus ada, tersedia. Orang sekelas Artijo harus tersedia, tapi juga jumlahnya harus lebih dari cukup. Sekarang aja cuma sisa 3 ketika yang lainnya pensiun. Lalu sekarang yang fit and proper test, jangan-jangan tidak lolos. Dan jangan memaksakan untuk lolos misalnya kalau memang tidak layak. Karena pernah juga di masa Artijo hanya lolos 1 orang. Tahun 2018 kalau tidak salah itu hanya meloloskan 1 orang. Kalau menurut Bang Don bagaimana? Kalau apakah memang harus memastikan betul kualitasnya bagus, tapi nantinya kuantitasnya menjadi berkurang, atau sebaliknya? Kita pilih ya, problem kita itu kan kalau dunia di dunia peradilan kita kan problemnya kan pertama persoalan kuantitas, kemudian persoalan kualitas. 2 hal ini mungkin bisa dibuat. Kemudian persoalan yang ketiga itu adalah integritas. Kita tahu kalau lihat datanya, kalau kita maju lebih jauh, ini problem integritas ini jadi soal. Ini bukannya soal hakim tipikor saja. Tapi kenapa hakim tipikor menjadi penting? Karena yang diadili itu adalah perkara-perkara korupsi. Jadi kalau orang tidak punya high quality dalam integritas di situ, itu problem besar. Itu jebol benteng peradilan itu, dan faktanya memperlihatkan data ICW itu kira-kira ada 22 atau sampai 25 orang hakim itu terlibat terjerat korupsi, dan separuhnya itu adalah hakim tipikor. Jadi ini hal yang menarik dan hal penting yang harus diperhatikan ketika DPR misalnya fit and proper test. Memang jadi aneh, kenapa susah sekali sih dapat dari 260 juta penduduk Republik ini, kok kita susah sekali dapat ya 100 Artijo gitulah, Valens. Nah, Bang Don, sebenarnya kalau kita lihat juga dari kita lihat bagaimana profilnya Artijo, kemudian ada lagi beberapa hakim-hakim besar lainnya yang juga terkenal akan keberanian mereka untuk memberantas korupsi. Ini datang dari kalangan yang bukanlah dari keluarga yang expert begitu. Apa yang harus diperhatikan betul dalam seleksi kali ini, Bang Don? Ya, jadi memang jadi soal itu adalah soal seleksinya. Saya baca informasi di berbagai media tentang proses seleksi yang kemarin. Ada kesan hakim-hakim atau calon-calon hakim, calon-calon hakim tipikor ini tidak menguasai substansinya. Dan ingat, ilmu hukum itu berkembang, korupsi juga berkembang. Itu sekarang cyber law, kemudian fintech law, dan itu terkait dengan tindakan-tindakan korupsi itu juga banyak sekali dengan terminologi baru. Di situ saya baca dan kemudian ada informasi yang mengatakan menguasai ini itu calon-calon itu tidak menguasai hal-hal yang substansif. Lalu apalagi soal-soal update, yang update atau perkembangan-perkembangan yang terkait dengan perkembangan teknologi dan kaitannya dengan korupsi. Jadi kalau lihat seperti itu, ini persoalan besar kita dan itu jangan sampai dianggap dianggap remeh gitu. Kalau kita lihat dari 3 nama calonnya ini bagaimana, Bang Don? Saya belum bisa memberikan penilaian kecuali kalau kita nanti nonton fit and proper testnya. Saya tertarik sekali untuk nonton fit and proper testnya di DPR karena itu kan terbuka kan. Jadi kita harus yang kemarin waktu di seleksi awal di KY itu terbuka untuk umum, ada zoomnya dan orang bisa lihat kapasitas calon-calon hakim termasuk calon-calon hakim tipikor yang sekarang lolos begitu. Bang Don, kalau kita juga belajar dari yang sebelum-sebelumnya, bahkan dari sejak 2012 sampai dengan 2019 saja itu jumlah yang
jerat korupsi ini kan ada sangat banyak sekali Bang Don. Bisa sampai 25. Bagaimana masyarakat itu bisa jadi percaya begitu Bang Don. Nah, dari yang sudah terjadi sampai hari ini, apa yang kemudian yang menjadi beban berat sekali supaya kita pastikan integritas itu benar-benar ada Bang Don? Ya, itu persoal pertama tentu soal rekrutmen dan proses rekrutmennya. Saya tentu ada jalan untuk itu gitu. Tapi kalau kita lihat cuma hasil seperti ini, mestinya harus dievaluasi gitu. Tadi kan Valen sebut begitu banyak orang yang terlibat korupsi. Ini kan yang menimbulkan soal distrust di publik tentang aparat penegak hukum kita, aparat pengadilan kita. Apalagi ada isu Markus atau maklar kasus, ada mafia peradilan dan seterusnya. Yang kemudian orang merasa layak nggak sih kita percaya? Sebetulnya kepercayaan itu akan sangat ditentukan oleh kekuatan hakim-hakim tipikor kita dari berbagai tingkat. Kalau mereka betul-betul punya integritas, ya orang yang sudah selesai dengan dirinya, mungkin urusan-urusan seperti ini mereka tidak akan tergoda. Ini kan urusan korupsi, saya mengadili koruptor dan tidak ada satupun orang yang mau masuk penjara, bukan? Betul. Tidak ada satupun yang mau masuk penjara, lalu kemudian supaya tidak masuk, lalu kemudian dibikinlah godaan-godaan termasuk untuk menyuap. Dan hakim-hakim harus betul-betul tahan terhadap godaan itu, terhadap suap-suap itu. Faktanya adalah seperti tadi Valens mengatakan, banyak yang terlibat korupsi. Dari 25 orang, separuh diantaranya adalah hakim tipikor. Ini namanya kayak pagar makan tanaman. Jadi atau biasa saya sering sebut, ini juga seperti membersihkan lantai dengan sapu kotor. Jadi seperti apa? Makanya kita melihat walaupun ini bukan isu yang sangat besar, media Indonesia hari ini mengangkatnya sebagai editorial. Supaya kemudian menjadi konsen kita bersama betapa pentingnya kalau betul-betul kita berniat. Bangsa kita ini, Valens, keras dan ketat saja soal korupsi, itu tetap susah kita berantas. Apalagi kalau kendor. Apalagi kalau benteng terakhirnya kayak seperti itu. Bang Don, kalau kita bicara soal keras dan kendor, ini kita juga ada fenomena kalau hukuman bagi para koruptor ini kemudian dipangkas-pangkas pada akhirnya. Ya itu tadi cerita kita tentang pengendoran atau nggak enak disebut relaksasi ya. Ya kan juga sudah ada isu, ada publik itu ingin hukuman yang lebih berat. Tetapi banyak hakim malah mengkorting hukuman-hukumannya. Jadi itu bukan hal yang menakutkan lagi. Betul hukum itu kan harus menimbulkan efek jera. Supaya kalau para koruptor tidak korupsi lagi atau calon koruptor bisa keder melihat itu. Tapi kalau dengan ada courting seperti itu lalu kemudian integritas hakimnya rendah. Ini hal yang sebetulnya menimbulkan kekhawatiran. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa bicara soal courting dan juga pangkas hukuman para koruptor ini. Tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami masih hanya di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Nah, Bang Don, sebelum kita lanjutkan lagi pembahasan kita akan dengarkan terlebih dahulu pendapat dari masyarakat yang sudah terhubung melalui sambungan telepon. Yang pertama kita langsung saja ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bu Indra. Bu Indra, silakan. Selamat pagi, Mbak Valencia dan Bung Don Bosco Selamun. Wah, silakan Bu Indra. Hari ini editorial hebat banget. Kemarin melahirkan agar pejabat daerah
dipercaya rakyat dan sekarang melahirkan Artijo baru. Saya tertarik begini, kalau pemilihan penjabat daerah itu kan hak prerogatif pemerintah. Nah, kali ini saya tertarik pada seleksi hakim ad hoc ini pada tahap wawancara seleksi terakhir setelah didapatnya 5 calon hakim ad hoc. Komisi Yudisial mengundang masyarakat untuk bertanya, untuk mengajukan pertanyaan melalui chat dengan aplikasi Zoom itu. Nah, tapi tadi juga sudah dikatakan oleh Bung Don Bosco, bagaimana masyarakat yang awam bisa mengajukan pertanyaan yang agak masih perlu dipikirkan, karena calon-calon sendiri terlihat gagap, tidak menguasai substansi tadi. Nah, untuk apalagi untuk korupsi masih aja diperbincangkan. Kalau itu tidak merugikan negara, itu tidak termasuk korupsi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Pak Joko Suwarso sendiri mengatakan bahwa banyak calon ini ngomong pinter, panjang, tapi tidak menjawab pertanyaan. Nah, kemudian mengenai integritas, nah itu tentunya Komisi Yudisial sudah bisa berpengalaman dalam hal ini untuk menilai. Namun yang ingin kami pertanyakan juga, nah korupsi di Indonesia ini dilakukan berjamaah. Biasanya yang terkena nasib sial, teman-temannya yang lainnya ikut kecipratan itu mengadakan tekanan-tekanan dari luar. Nah, orang yang akan terpilih ini apakah bisa menahan tekanan-tekanan dari luar, dari yang notabene bekas teman-temannya itu yang kami pertanyakan. Ya. Baik, sudah kita catat. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat untuk komentar dan juga tanggapannya. Selanjutnya Bang Don, kita langsung ya Bang Don, ada Pak Edward dari Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward, silakan Pak Edward, bagaimana pendapat Anda? Selamat pagi Mbak Valencia, selamat pagi Don Bosco. Jadi dari data yang disampaikan bahwa hampir setiap tahun kuantitas dan kualitas korupsi itu terus meningkat. Sedangkan kualitas dan kuantitas hakimnya menurun. Jadi ini agak ironis sebenarnya. Kita sedih seperti yang Bung Don Bosco sampaikan. Dari 250 juta ini untuk mencari orang-orang yang punya integritas dan punya akhlak, punya moral, bahwa mereka cinta bangsa ini. Karena sadar betul bahwa negara ini sulit untuk bangkit seperti yang kita harapkan karena adanya koruptor ini. Apalagi sekarang ada koruptor varian baru, bukan COVID aja ada varian baru, korupsinya ada varian baru dengan sistem kelebihan bayar, itu varian baru karena kreativitas dari para pejabat ini. Nah ini yang kita sesalkan, ini diperlukan orang-orang yang punya integritas. Saya yakin sebenarnya kalau jangan diminta mereka datang, kan bisa dipantau nih orang-orang yang punya integritas dari sekian juta alumni mahasiswa Fakultas Hukum, masa nggak ada? Atau dari praktisi hukum, masa nggak ada? Cuma mungkin mereka malu untuk maju. Tapi pasti ada. Inilah yang diharapkan. Kalau mereka malu, kita tarik mestinya. Saya yakin Indonesia punya orang-orang yang punya integritas. Ini extraordinary crime. Tidak bisa kejahatannya didayani dengan biasa-biasa. Harus dengan luar biasa juga. Untuk menjadikan penjeraan mulai dari awal. Terima kasih Bung Don. Baik, terima kasih Pak Edward dari Curup, Bengkulu. Bang Don, ada koruptor varian baru kalau kata Pak Edward menarik, juga menarik, ya. Sangat menarik. Kita lanjut lagi, ada penelpon selanjutnya Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John, bagaimana pendapat Anda Pak untuk editorial media Indonesia hari ini? Selamat pagi Valencia, pagi Bung Don Bosco Slamun. Ini sangat menggigit ya. Editorial media Indonesia sangat menggigit. Karena betul. Ini kita kebelakangan ini menjak Artijo Alkostar ini tidak lagi memiliki hukum, lagi dia sudah tidak ada lagi bersama kita. Memang ironis betul. Saya yang agak bingungnya Bang Don Bosco, ada berapa bulan yang lalu di Riau salah itu
itu ada bebas itu mantan koruptor itu disambut Pak Sultan di bandara. Coba bayangkan. Artinya ini para koruptor ini memang betul kata Bang Anwar tadi ada varian baru. Nah, kita memang bukan Artijo baru yang kita cari ini, Bang Donosko. Ya? Memang algojo baru untuk hukum ini, untuk melibas para koruptor yang harus dicari oleh di Republik ini. Memang betul, saya tarik sama Bang Don Bosco tadi, 250 juta. Ya? Masa kan kita tak bisa menelurkan agak 20 orang atau 30 orang Artijo baru ini. Ya? Memang betul ya. Yakin saya, untuk ke depan kalau kayak ini juga nih, Republik ini apa nih? Kayak kapal karam jadi, kapal bocor. Yakin betul saya. Karena sekarang varian baru, bukan virus corona aja yang bervarian baru. Ini para koruptornya dia apa? Kreatif, kreativitasnya berbeda-beda sekarang. Baik, terima kasih ya, Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Bang Don masih sama komentarnya masih seputar koruptor varian baru. Selanjutnya masih ada lagi pemirsa Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak Sukiwi. Ya, Silakan, selamat pagi Mbak Valencia, selamat pagi Bang Don Bosco. Pagi Pak Sukiwi. Pagi Bapak. Iya, melahirkan Artijo yang baru seperti intinya seperti sejarah Tiongkok itu kan ada Jakbau, Hakim Bau. Ya, semua orang pasti tahu itu Hakim Bau. Ya, Hakim Bau itu dia itu berani, dia itu tegas. Kemudian dia ada panggilan benar-benar mau berantas korupsi. Tapi intinya juga Hakim Bau itu dia mendapatkan dukungan dari raja. Raja itu mendukung dia benar-benar. Kalau pangeran aja korupsi, itu pun dia potong kepala, dia nggak peduli. Nah, masalahnya yang kita lihat di Indonesia ini, sebenarnya kekuasaan tertinggi itu kan sudah ada di tangan presiden. Tergantung sekarang, berantas korupsi ini bisa terberantas atau tidak. Kalau menurut saya, menurut pribadi saya itu, kalau presiden itu mendukung benar-benar, presiden itu tegas, sampaikan kepada hakim-hakim itu, sikat semua. Saya yakin korupsi ini juga bisa terberantas. Masalah yang kita lihat ini sepertinya ada tarik ulur. Hakim tegas, kasih hukumannya yang tegas, yang lama, tapi dapat remisi, dapat pemotongan, dapat diskon. Itulah yang menimbulkan kadang-kadang hakim ini dia tegas, dia kasih hukuman yang berat, ternyata bisa juga memberi keringanan. Jadi inilah yang membuat juga jadi masalah. Jadi harapan saya selaku warga Indonesia, mari semua pihak, kalau mau berantas korupsi ini harus semua pihak untuk bisa melahirkan Artijo yang baru. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukiwi dari Medan, Sumatera Utara untuk tanggapan. Bang Don, ini dari ada 4 orang penelpon tadi, yang paling banyak komentarnya adalah soal ini kita sepertinya jangan-jangan bukan melahirkan Artijo baru, tapi mencari koruptor varian baru. Ya. Bagaimana tanggapan Bang Don ini? Jadi ada kita editorial bicara mencari Artijo baru, para penonton atau publik itu berharap ada Artijo baru karena harus berhadapan dengan korupsi varian baru. Nah, benar Bang. Kira-kira begitu. Jadi bukan COVID aja yang ada varian barunya, tapi juga korupsi. Makanya tadi saya sengaja menyebut salah satu kritik dari tes di mana kemudian hakim pertama tidak menguasai substansinya, kedua dia tidak updated dengan varian-varian korupsi dengan undang-undang yang baru, kemudian di mana ada cybercrime itu sudah menjadi makanan sehari-hari dan termasuk kejahatan sehari-hari ada di situ, termasuk misalnya perkembangan fintech law yang kemudian fintech itu bisa menjadi salah satu pipa di mana cara menyalurkan uang korupsi itu berjalan dan seterusnya. Jadi ini hal-hal yang mestinya lebih advance untuk kemudian dilihat bahwa kalau kita tidak hanya butuhkan Artijo baru saja, tapi juga hakim-hakim yang paham dengan varian-varian korupsi yang baru. Jadi itu poin dari para penonton kita sangat menarik untuk kita kemudian bisa lihat, dan itu saya kira mewakili suara publik. Kita akan bahas lagi Bang Don, lebih lengkap lagi, lebih dalam lagi nanti usai jeda pariwara. Kita akan bahas lagi terkait dengan mencari dan melahirkan Artijo baru. Tetaplah bersama kami pemirsa.
Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Editorial Media Indonesia. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Don Bosco Slamun. Bang Don, tadi kita sudah dengar ada 4 orang penelpon yang berbicara banyak soal kekecewaan dan harapan mereka terkait dengan pencarian hakim ini. Ada yang tadi cerita soal kuantitas dan kualitas korupsi dan hakimnya ini kok berbanding terbalik. Ada yang ngomong soal varian korupsi baru, bukan Artijo baru lagi. Nah, ini tuh tampaknya menggebu-gebu, berapi-api. Sebenarnya euforia ini bisakah dipertahankan Bang Don sampai kapan begitu Bang Don? Ya menarik Valens ketika kamu mengatakan euforia. Ini euforia anti korupsi ini sudah sejak reformasi tahun 98. Lalu kemudian euforia itu terwujud dalam pembentukan KPK di tahun 2003. Itu kira-kira hampir 20 tahun lalu. Tinggal setahun lagi untuk 20 tahun ya. Kalau kita lihat euforia ini, lalu kemudian orang merasa bahwa ini, itu kemudian tercermin pada para penelpon. Jadi perasaan anti korupsi di publik itu sebenarnya sangat tinggi. Tetapi itu kemudian tidak dijembatani oleh kebijakan lanjutan setelah hampir 20 tahun kemudian. Ada courting, ada cerita tentang pelemahan KPK, ada kemudian hakim yang korup. Ini yang kemudian bisa menjadi arus balik yang kemudian orang, kok bisa begini gitu. Makanya kalau kita dengar suara-suara dari para penelpon tadi yang mewakili publik itu menggebu-gebu, masuk di akal. Termasuk kita pun nggak suka lihat yang seperti ini gitu. Jadi yang saya khawatir kalau kemudian ada semacam pelemahan institusi-institusi penegak hukum untuk melawan korupsi ini, lalu kemudian ada courting hukum, lalu kemudian ada hakim-hakim yang kemudian korup begitu, terutama hakim tipikor. Euforia ini bisa berlangsung pendek, tidak lama. Dan itu kan sayang. Padahal kita berpikir dulu dari waktu ke waktu ini harus hasilnya lebih baik dan sampai sekarang mestinya berkurang begitu korupsinya. Tapi faktanya tidak begitu. Itu sebabnya kenapa kemudian hakim tipikor ini jadi penting dibicarakan. Berarti kalau dari harapan kemudian ada proses yang panjang dengan euforia di dalamnya untuk memberantas korupsi, tapi tetap masih ada yang salah pada outputnya. Berarti ada yang salah sebenarnya Bang Don. Apa yang salah? Makanya kan kita kembali kepada proses rekrutmennya. Orang selalu secara normatif harus terbuka, transparan, akuntabel. Memang hanya itu saja Bang Don? Kan tidak cukup itu. Itu di tataran normatif itu bagus. Tetapi kan orang selalu bicara, di lapangan itu seperti apa? Kalau you merekrut, jangan sampai kemudian kita merekrut job seekers yang tidak punya kualitas. Sekarang pasti mereka merekrut dari hakim-hakim yang sudah ada. Tapi apakah itu berkualitas? Menurut saya harus ada pola baru. Apa itu? Kalau KY itu bekerja selama 5 tahun, masa sih nggak bisa kita cari di antara 250 juta orang itu yang baik-baik. Orang baik yang kemudian berani gitu. Kadang-kadang orang baik itu tersembunyi di mana-mana. Jangan-jangan mereka harus perlu misalnya, sekarang jangan tunggu yang lamar deh, kampus ada nggak yang rekomendasikan ahlinya untuk bisa jadi hakim tipikor. Kan itu kan mereka bisa lihat. Ada kampus ini menghasilkan O2 atau 3 gitu. Atau dari kampus yang lain juga mungkin ada bagus. Ada juga misalnya lawyer yang bagus dan seterusnya. Saya percaya di antara 90 juta ini masa kita tidak bisa temukan 100 orang kayak Artijo atau tingkat itu atau di bawah itulah gitu. Sampai kemudian jangan sampai sangat sulit untuk melahirkan hal-hal seperti itu gitu. Bang Don. Nah Bang Don, tadi kalau kita bicara soal berani dan baik, kemudian ada lagi yang dikaitkan sekarang kalau kita belajar dari Artijo hidupnya sederhana. Betul. Orangnya berani, dia baik. Kalau kita membaca, kita lihat bagaimana perjalanan hidupnya. Ada juga lagi yang lain, ada Baharudin Lopa juga sama seperti itu. Semua penuh dengan kesederhanaan. Kalau dari pandangan Bang Don, apakah memang itu adalah hal yang bisa dicari atau itu memang kita harus melihat dia bagaimana dalam perjalanannya, bagaimana skema mekanisme pencarian itu? Iya, mestinya kan bisa dilihat, seeing is believing. Makanya tadi saya bilang, kalau KY itu bekerja 5 tahun, masa sih nggak bisa, mas tunggu hari-hari rekrutmennya baru bisa dapat gitu. Keluarkan pengumuman lalu orang kemudian melamar atau kemudian dicari. Sebetulnya bisa ditemukan. Dan bisa itu kan bisa ditemukan, siapa sih yang sekelas Baharudin Lopa? Siapa sih orang yang style atau gayanya atau integritasnya seperti Artijo? Banyak dari Republik ini sebetulnya asal lebih aktif. Kalau tidak, kita tidak akan bisa selesai dengan urusan ini gitu. Kan kalau kita tidak selesai dengan urusan ini, sekali lagi kembali saya katakan tadi, jangan sampai euforia kita tentang gerakan anti korupsi itu jadi pendek. Dan itu akhirnya justru jadi bumerang begitu. Jadi kita kembali ya kalau KY harus salah satu tugasnya merekrut, ya rajin-rajin lah untuk turun ke bawah. Masa nggak bisa dilihat orang-orang itu. Bang Don, kalau seandainya mereka yang mendaftarkan diri,
Adakah perbedaan psikologisnya antara mendaftarkan diri dengan dicari dan direkrut? Tentu beda. Tentu beda. Kita berpikir kalau orang itu, kalau kita umumkan, itu kan pelamar itu ada yang kelasnya kelas sampah, ada yang bagus dan seterusnya. Lalu kalau proses seleksinya kita sudah tahu kan syarat-syaratnya. Oh, syarat-syarat formal sudah terpenuhi. Tapi mungkin ada di luar syarat-syarat formal yang mungkin justru menjadi diskresi, bisa dibuat diskresi untuk menemukan tokoh-tokoh yang baik begitu. Jadi waktu cukup panjang untuk melihat ya gimana lebih profesional. Perusahaan-perusahaan itu mencari orang itu juga tidak gampang untuk mencari yang baik. Mereka kemudian ikuti, teliti, oh kemudian rekrut yang bagus seperti ini gitu. Cari-cari eksekutifnya ya. Ya kalau lihat hakim tipikor itu sebagai sesuatu yang penting, mestinya juga harus seperti itu. Jadi talent scouter. Jadi mereka itu harus bisa mentalent orang dan bisa melihat di berbagai daerah, dan sekarang kan tidak terlalu sulit untuk menjangkau itu. Informasi begitu banyak, channel begitu banyak untuk kemudian bisa menemukan, oh saya bertemu dengan ini, ada beberapa orang di daerah Makassar atau di NTT atau di Aceh, ada yang bagus gitu. Masa kita nggak bisa ketemu yang begitu? Benar ya Bang Don ya. Tidak terlalu sulit sebetulnya, yang baru seperti ini, dengan fasilitas yang serba ada, pasti kalau ada keinginan, pasti akan tercapai. Jangan sampai kita menemukan lagi calon-calon yang kemudian menjadi hakim korup. Satu. Kedua, jangan membunuh euforia anti korupsi ini dalam waktu yang begitu singkat. Kita ini sangat bisa, euforianya bisa mati muda, dan kita tidak berharap seperti itu. Baik Bang Don, jadi jangan sampai euforia untuk pemberantasan korupsi ini mati muda begitu ya Bang Don. Terima kasih Bang Don untuk diskusi panas kita untuk pagi hari ini. Pemirsa, 3 kriteria utama bagi profesionalitas seorang hakim nyatanya masih sulit didapat. Kriteria knowledge berarti hakim harus memiliki pengetahuan luas dan bisa memberi argumentasi hukum. Kriteria skill atau keahlian terkait jam terbang, dan kriteria integritas, moral atau kejujuran. Ini menjadi tantangan besar yang harus diupayakan bersama. Upaya menjemput bola di luar hakim karir patut lebih dimaksimalkan. Terima kasih telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Terima kasih Bang Don untuk sudah hadir di sini pagi hari ini bersama saya. Pemirsa, terima kasih sudah bersama kami. Nanti kita jumpa lagi di Editorial Media Indonesia esok hari di jam yang sama. Sampai jumpa. Metro TV